Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin wal imanul muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa nafsi taqwallaha faqad faza al-muttaqun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Kita yang berada dalam masjid ini adalah orang-orang pilihan yang masih mengingat Allah, yang masih mengagungkan Allah. Kita memprioritaskan panggilannya di siang untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan istiqamah dalam kebaikan bertanam di dalam hati kita, tetap istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga hubungan baik dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya dan selalu berselawat kepadanya walau di tengah-tengah kesibukan kita. Mudah-mudahan dengannya kita bersama kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jadikan salawat sebagai hobi di sepanjang usia kita, di rumah, di tempat kerja, di kebun. Tetap berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara seiman jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang cerdas, orang yang beruntung sejatinya ialah orang-orang yang mengambil pelajaran baik dari peristiwa yang terjadi pada dirinya sendiri atau juga orang lain. Sebagai contoh, perihal kematian misalnya, mungkin sudah tidak bisa kita hitung lagi. Sudah berapa kali kita melayani atau bahasa daerah kita menyebutnya kita ke tempat yang sedang tertimpa musibah. Sudah berapa kali kita menggali kuburan untuk mereka yang sudah meninggalkan dunia, yang bahkan mungkin masih bagian daripada keluarga kita. Sudah berapa kali kita menyebutnya takziah, rasanya tidak bisa kita lagi menghitungnya. Seharusnya setiap kali kita ambil dalam urusan ini, maka bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bendera merah ini singgah di tempat orang yang kita kenal, tetapi esok atau lusa, namun pasti akan kedatangannya. Bendera merah itu akan singgah di depan rumah kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu pasti akan datang kepada kita semua. Maka betapa konyolnya kita, maka betapa bodohnya kita sebagai manusia. Kita tahu akan berangkat jauh, perjalanan yang amat sangat panjang, tapi kita tidak menyiapkan berbekal perjalanan yang panjang. Kita terkadang terlalu khawatir untuk urusan dunia kita, bagaimana nanti dan besok-besoknya, tapi pernahkah kita berpikir bagaimana nanti nasib kita jika kita sudah diantarkan melihat lahir kita masing-masing? Adakah anak-anak kita telah menjadi anak-anak yang soleh? Maka sebaik-baik warisan ialah anak-anak yang soleh
di sisi orang lain. Kalau ada harta di dunia ini akan dibagi anak-anakmu. Syukur jika anak-anak yang kita tinggalkan adalah anak yang tahu hukum hak waris. Tapi jika tidak, mereka akan berharta yang bertumpuk selama ini. Maka kita sebelah anak-anak yang kau tinggalkan. Kita tidak akan lama ingat setelah kita meninggalkan dunia ini. Ketika orang-orang mendengarkan kabar kematian kita, mereka akan kaget. Kata mereka yang mendengarkan, padahal sekolah kemarin kami masih berjumpa. Padahal sekolah kemarin kami masih kerja bersama. Kemarin kami masih duduk bahas politik bersama. Beberapa hari, beberapa minggu orang-orang masih akan membicarakannya. Tapi setelahnya kehidupan kembali berjalan sebagaimana mestinya dan kita hilang dari zaman. Jika harimau meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan belangnya. Maka ketika kita manusia mati meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan secara perbuatan baik atau perbuatan buruk di dunia ini. Saudara kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik-baiklah kita di sisa-sisa hidup kita ini. Makan yang sekiranya itu hakmu, jangan ambil juga bukan milikmu. Jaga lisan kita, jangan sampai meninggalkan buka hati pada orang lain. Bertetangga dengan baik dan pastinya sholat jangan pernah tinggalkan. Percuma jika kita memiliki segalanya, harta yang banyak, anak yang sekaligus soleh-soleha, tapi kita tidak meninggal, tetapi kita tidak mengerjakan sholat sebagai orang tua. Maka sebenarnya ketika kita hilang sholat kita, sejatinya kita kehilangan segalanya. Peluman, al-afan, semua akan binasa di dalam zaman. Maka oleh karenanya, jika kita masih menjabat, masih laku tanda tangan kita, maka buatlah kebijakan-kebijakan untuk menegakkan agama Islam. Jika kita menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jika kita menjadi pekerja, jadilah pekerja yang jujur. Demikian juga seterusnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Suatu ketika terbaringlah seorang ayah yang sakit keras dan secara zahirnya tidak akan lama lagi hidupnya. Sudah sakit menangis. Di antara ayah ini yang sangat lemah, bukan keluarga terdekatnya, yaitu istri dan kedua anaknya. Menangis sesedu melihat keadaan suami ibu seorang istri. Menangis sesedu melihat seorang ayah dan anak-anaknya. Maka bertanyalah ayah ini kepada istrinya, wahai istriku, kenapa engkau menangis demikian sedihnya? Apa dengan istrinya? Bagaimana mungkin aku tidak menangis kepada suamiku? Sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup bersama, susah senang bersama. Sebentar lagi kau akan meninggalkan kamu bersama-lamanya. Tentu aku akan sangat berikan penantinya pada istri. Lalu bertanya saya kepada anak tuanya, wahai anak yang paling tua, kenapa kau menangis? Anak jawab anak keduanya, ayah, sebentar lagi ayah akan pergi meninggalkan kami. Beban-beban di belakang ini akan lebih berat dibandingkan kata anak keduanya. Lalu saya kembali bertanya kepada anak yang paling kecil, wahai anak, kenapa kau menangis? Bagaimana mungkin aku tidak akan menangis ayah? Setelah aku pergi ayah, aku tidak bisa lagi berkeluh kesah. Aku tidak bisa lagi meminta kepada ayah. Aku tidak bisa lagi mengadu kepada ayah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kali ayahnya bertanya kepada istrinya, kenapa kau menangis? Bertanya kepada kedua anaknya, kenapa kalian menangis? Ternyata dari 3 jawaban ini tidak ada satu pun yang memikirkan kasih sayang dan bangsa ini. Alhamdulillah. Maka mari kita bercermin kepada diri kita masing-masing. Setelah kematian kita nanti, adakah sekiranya istri yang kita cintai dan hidup bersama kita, serumah dengan kita, berburu tahun dengan kita, merintis semuanya dari susah menjadi senang, dari sedih menjadi bahagia? Tanyakan kepada mereka, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang tinggal seratap dengan kita, anak-anak yang kita fasilitasi hidupnya, dan kita yang mengurung tangan demi dia bisa menjadi orang sekolah jam. Tanyakan kepada mereka, ketika aku suami telah mati, adakah kau sedih karena egoisme, karena kesedihan
karena kehilangan atau ada kesedihan yang memikirkan aku suami dalam bangsa. Tanyakan kepada anak-anak kita, wahai anak-anak yang telah membesarkan yang aku cintai kalian, yang aku rela menjadi pesuruh orang, aku rela menaruh bosku di tempat kerjaku, aku rela kerja di bawah kaki orang yang bisa makan minum tidur dengan nyenyak, buku-buku apa aku berikan. Tanyakan kepada mereka yang aku cintai, nah kalau nanti bapak sudah mati, adakah engkau menangis karena memikirkan kasih sayang di anak bangsa seorang diri, atau justru engkau menangis karena keegoisan karena merasa hilang kasih sayang di dunia ini? Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang cerdas, karena semakin kita sering hutang, semakin kita sering takziah, maka sebenarnya semakin dekat kematian kepada kita. Semakin lama orang-orang yang kita kenal akan semakin sedikit, akan mereka akan menuju kematiannya. Demikian kita menuju pada kematian. Mudah-mudahan keluarga kita yang telah menangis seperti dalam kita adalah mereka yang menangis dan memikirkan nasib kita dalam bangsa. Bukan orang-orang yang egois yang memikirkan masa kehilangannya, yang memikirkan beban kehidupannya, tetapi lupakan nasib kita dalam bangsa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azim akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wal imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wal nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati